Gundul-gundul pacul-cul kemblelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul petentengan, wakul glimpang sekane dadi saratan, wakul glimpang sekane dadi saratan. Jadi itulah kehebatan Wali Songo ya. Jadi beliau itu memberikan nasihat bukan hanya kepada orang-orang tua, tapi juga mengarah kepada anak-anak muda. Ini tembang dolanan itu diarahkan kepada para remaja dan pada orang-orang yang masih muda gitu ya. Diberi nasihat dan cocok sekali nasihatnya itu supaya mereka itu terhilangkan sifat kesombongan atau memberikan peringatan akibat orang-orang yang sombong. Jadi itu biasanya ya para pemuda disebutkan oleh Nabi SAW bahwa syabab itu syu'batun minal junun. Jadi seorang pemuda itu adalah sebagian daripada kegilaan. Artinya dia tidak terarah dalam hidupnya. Dan juga dinasihatkan kepada mereka tentang bagaimana akibat orang yang sombong, diarahkan kepada anak muda itu bahwa saat-saat orang mencari ilmu ya, saat-saat dia muda itu jangan punya sifat sombong, jangan punya sifat takabur, karena tertutup nanti pengetahuan itu dengan kesombongan. Orang merasa bisa, orang merasa tahu, akhirnya tidak dapat ilmu deh. Jadi diumpamakan bahwa gundul-gundul pacul ya, gembeleng. Artinya gemblelengan itu dia kepala, orang yang besar kepala. Dia besar kepala, sombong, takabur ya. Dia bangga dengan merasa pandai atau merasa kaya atau merasa bagus atau merasa punya jabatan, merasa bisa, merasa macam-macam, merasa kuat. Itu dimaukan seperti orang yang besar kepala, gundul-gundul pacul gemblelengan. Nyunggi-nyunggi wakul itu juga perumpamaan ya. Dia menyunggi artinya dia membawa sesuatu yang dianggap berharga pada dirinya. Saat itu yang paling berharga adalah makanan pada zaman dahulu itu. Jadi orang kalau punya makanan, dia bawa makanan itu adalah orang yang kaya istilahnya. Dia bawa sesuatu yang berharga, tapi dia sombong. Akhirnya dia dengan membawa hal yang berharga tadi itu, dia kegembelengan atau dia dengan makna pententengan. Nah, pententengan, dia bangga dengan keilmuannya, bangga dengan apa yang dia miliki ya. Akhirnya apa jatuh dia? Wakul gelimpang segane dari searatan. Artinya apa yang dia miliki itu akan jatuh dia. Jadi orang yang sombong itu mesti dia akan jatuh. Ya, akan isinya tidak manfaat dan dia akan jatuh terhina, dia akan jatuh tersungkur, dalam arti kata dia akan jatuh derajatnya, jatuh martabatnya di tengah-tengah masyarakat karena kesombongannya dan karena perilaku yang sewenang-wenang, yang bangga diri terhadap dirinya. Walhasil ini sangat bahaya sekali. Sifat manusia yang sangat dibenci oleh Allah, karena Allah itu punya sifat, yang punya sombong itu hanya Allah. Al-Mutakabbir, Allah yang Maha Agung memiliki sifat penguasa. Disebutkan bahwa al-kibriya'u ridai, sombong itu adalah pakaiannya Allah. Siapa yang menggunakannya pasti dia akan hancur ya. Dan apa makna sombong? Dua. Orang sombong itu maknanya dua. Artinya sombong itu adalah orang yang menyepelekan orang lain dan menolak kebenaran. Jadi orang merasa dirinya lebih dari yang lain, itu sudah sombong. Kemudian orang itu menolak kebenaran karena berasal dari orang yang tidak berilmu, atau berasal dari rakyat yang bodoh, atau berasal dari orang miskin. Dia tidak mau menerima hal ini. Nah, ini orang sombong. Akhirnya orang yang disebutkan seperti ini disebutkan oleh Nabi SAW bahwa man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibir la yashummu raihatal jannah. Siapa yang dalam hatinya ada sifat sombong, kibir, takabur, ya, angkuh tadi yang saya katakan itu, walaupun hanya sebesar biji sawi ya, kecil itu atom, maka dia tidak akan mencium baunya surga, tidak mencium wanginya surga. Padahal surga itu bisa dicium dalam perjalanan 500 tahun perjalanan lah, karena kesombongannya. Wa iyadzubillah.